Shalom. 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 Haleluya. Biarlah kiranya rahmat kasih karunia damai sejahtera yang dari surga Bapa kita melimpah dalam kehidupan kita. Kita berbahagia pada saat ini kita datang kepada Tuhan karena kita butuh Tuhan. Dan kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Itu sudah dibuktikan dengan firman Tuhan yang sudah kita banyak renungkan. Dia seorang diri banyak melakukan perbuatan ajaib, perbuatan yang sempurna, perbuatan yang perkasa di dalam kehidupan kita. Mari kita mau datang memuji Tuhan, bersyukur, bersorak, mengagungkan nama Tuhan. Kita serahkan lebih dahulu ibadah kita saat ini ke dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Haleluya, sungguh Engkau Allah Tuhan kami yang agung. Engkau maha besar, maha hebat di dalam setiap perbuatan-perbuatan-Mu Tuhan. Sempurna kuasa-Mu, kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang sempurna mengawali dan mengakhiri dalam setiap firman-Mu, dalam setiap perkataan-Mu, perbuatan pekerjaan-Mu Tuhan. Kami datang, kami butuh jamahan Tuhan. Kami datang, kami butuh lawatan Tuhan. Kami mungkin datang dengan hati yang bersusah, Roh Kudus akan menghiburkan kami. Ada masalah, Tuhan akan berikan jalan keluar. Apapun pergumulan hidup kami, kami percaya saat ini Tuhan akan siap memberkati, memberikan pertolongan kepada kami. Berkati ibadah kami saat ini. Dari awal pada akhirnya, biar Engkau Tuhan bertahta di tengah-tengah kami, dalam hati kami. Berkati semua jemaat Tuhan dimanapun saat ini menikmati ibadah online ini. Biarlah Roh Kudus yang sama mengurapi semuanya. Mengurapi kami juga para pelayan-Mu di tempat ini Tuhan. Mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berlimpah-limpah curahan Roh Kudus semua atas kami. Segala pekerjaan iblis yang hendak mengganggu konsentrasi kami, kami tolak itu semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mengagungkan Engkau, membesarkan nama-Mu, memuliakan Engkau Bapa dalam ibadah kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita akan mulai masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam. Satu pujian lama. Agung dan mulialah Tuhanku. Haleluya. Angkat hatimu dan suaramu. Agung dan mulialah Tuhanku. Oh, sempurnalah perbuatan tangan-Mu. Berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah, agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Agung dan mulialah Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku. Oh haleluya. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud
Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus kekuatan hidupku. Hanya Tuhan, sungguh Engkau mulia. Sekali lagi, agung dan mulialah Tuhanku. Agung dan mulialah Tuhanku. Sempurnalah, sempurnalah perbuatan tangan-Mu. Yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Amin, haleluya. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus kekuatan hidupku. Hanya Tuhan, sungguh Engkau. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus kekuatan hidupku. Sekali lagi, Kau-Mu ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus kekuatan hidupku. Hanya Tuhan, sungguh Engkau mulia. Hanya Tuhan, sungguh Engkau mulia. Hanya Tuhan, sungguh Engkau mulia. Selama-lamanya Engkau Tuhan yang kami sembah, selama-lamanya Engkau Tuhan yang kami puja. Kamu tinggikan Engkau agungkan Engkau Tuhan, karena Engkau Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Engkau Raja dalam hidup kami. Semua yang sepakat dan diberkati sama-sama katakan amin, haleluya. Mungkin yang di rumah Bapak Saudara boleh tepuk tangan untuk Tuhan kita, haleluya. Puji Tuhan. Yang mungkin belum salaman, boleh salaman. Bisa aja, udah suami istri, lupa salaman saat ibadah kepada Tuhan. Beri salam kepada saudara seiman kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita sepakat bahwa Yesus itu Raja dalam hidup kita. Amin. Dia Raja di atas segala raja. Kuasanya sudah memenangkan kita. Kuasanya tidak tertandingi. Mari kita agungkan, kita bersorak kepada Tuhan. Dia Raja. Haleluya. Bertepuk tangan untuk Tuhan. Bertepuk tangan untuk Tuhan. Bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya. Bawalah pujian baginya. Karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku yang di hidupku. Kau yang
Biarlah seumur hidup kita tetap kita agungkan Dia. Biarkan Dia terus sepenuhnya bertahta dalam hidup kita. Karena memang Dia anak domba Allah yang telah menang. Hidup kita orang percaya adalah orang yang menang. Apapun yang terjadi, muliakan Dia senantiasa dalam hidup. Kita persiapkan hati untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. 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 Mulia. Mulia. Mulia bagi anak domba. Mulia. Mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas sekali lagi kita serukan, sebab Kau yang layak, Engkau yang mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Dan sudah kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita satu di dalam doa. Haleluya Yesus. Benar, Engkau yang layak diagungkan, Engkau yang layak ditinggikan, karena Engkau segalanya bagi kehidupan kami ini Tuhan. Untuk itu pada kesempatan pagi hari ini kembali kami boleh datang kepadamu dengan ucapan syukur, karena Engkau Bapa yang bersuka akan nyatakan pribadi boleh lewat firman-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami Tuhan, untuk dapat menyampaikan Bapa dalam kebenaran apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan ini selama kami masih hidup di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Untuk itu kami menyerahkan sekali lagi keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau akan tolong kami. Kalau masih didapati kekurangan kelemahan, ampuni supaya kami boleh Bapa layak untuk mampu mendengar firman-Mu sampai kami mengerti, yakin dan praktek firman-Mu dalam kehidupan kami ini. Urapi kami, urapi setiap sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Engkau berhadirat di antara mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan.
terima kasih. Kalaupun masih ada kuasa-kuasa yang masih mengganggu dalam pemberitaan firman, kembali satu hati mendengar kuasa namamu untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh, memerintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Berkati setiap puji-pujian yang sudah dipersembahkan. Semua itu boleh menyenangkan Kau Tuhan. Terima kasih. Berdoa juga bagi gerejamu di mana-mana tempat saat ini dalam ibadah sekalipun secara online, Kau juga ada berada di antara mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami siap untuk membuka hati untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya dari tempat ini ucapkan selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah sukacita tetap ada dalam kehidupan kita, karena kita masih bisa diberi kesempatan untuk ada dalam ibadah selama kita masih ada, atau selama kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan menikmati hidup di tengah-tengah dunia ini. Tapi justru kita harus hati-hati ya. Justru kita hati-hati di tengah-tengah menghadapi situasi yang ada di tengah-tengah dunia ini. Nah, dan saudara dikasih Tuhan, ya kita sedang diingatkan lewat yaitu belajar yaitu tentang Petrus ya, menyangkal Yesus 3 kali. Ya, sampai yang ketiga dia yaitu Petrus begitu sangat ya menolak ya, dan kemudian dia juga menghadapi masalah-masalah yang ada ya di saat itu. Dengan segala keadaannya rasanya dia terjepit sehingga dia menyangkal Yesus ya. Nah, ini yang harus kita waspadai di hari-hari akhir ini. Dan untuk itu supaya jangan sampai kita selama diberi kesempatan hidup di tengah dunia ini, jangan sampai menyia-nyiakan, ya, jangan sampai menjadi yaitu kehidupan yang bahkan menjadi sandungan, ya, menjadi sandungan, ya, seperti Petrus yang menyangkal ini, menyangkal itu. Ya, kalau kehidupan yang menolak salib itu ya selain menjadi iblis juga menjadi batu sandungan ya, sehingga akibatnya ya itu hidupnya tidak indah ya. Itu sudah dijelaskan kesempatan yang lalu ya. Ada 3 hal yang menjadi batu sandungan ya. Ada 3 hal yang menjadi batu sandungan ya, kita sudah pelajari dalam PA tanggal 24. Yang pertama adalah kedurhakaan. Ya, kedurhakaan itu artinya tidak taat dengar-dengaran, tidak setia. Ini kedurhakaan. Yang kedua yang menjadi batu sandungan itu kekayaan. Loh, tidak boleh kaya? Boleh. Tapi kekayaan ini bisa menjadi batu sandungan karena salah menggunakan berkat Tuhan. Dan yang ketiga, makanan dan minuman. Ya, ini di saat akhirnya makan dan minum itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam ibadah raya tanggal 22 yang lalu, yaitu ya, tentang Bartimius. Bartimius kehidupan yang sangat-sangat menderita. Dia sudah miskin, buta lagi. Ya, ini sudah diterangkan. Tapi Bartimius sekalipun mata jasmaninya buta, tapi mata rohaninya, dia luar biasa, ya, masih buta waktu Yesus lewat. Orang katakan ini Yesus dari Nazaret, tetapi Bartimius katakan, kasihanilah aku anak Daud. Ya, ini sehingga Bartimius ya, tertolong, matanya disembuhkan ya, dan mengikut Yesus dengan satu kekuatan, oleh karena dia punya iman. Untuk itu saat itu sekalipun dia menderita, tapi dia mendapat kemurahan oleh karena dia memiliki iman yang kuat. Nah, untuk itu tadi dikatakan yang menjadi batu sandungan salah satunya ada kekayaan. Mari saya akan ajak untuk kita melihat ya,
Kekayaan bukannya nggak boleh-boleh, ya. Tapi jangan selama kita ada dalam dunia, jangan menggunakan itu ya dengan salah. Ada satu kisah ya di dalam Injil Lukas ya tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada dua perbedaan di dalam kehidupan, yaitu orang yang kaya dan Lazarus yang miskin. Kita membaca Lukas 16 19 sampai 23. Lukas 16 19 sampai 23. Kita baca ini terlebih dahulu ya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu. Wah, pakaiannya selalu jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Ini orang kaya ini. Dan ada seorang pengemis yang bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat itu ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Di dalam pembacaan ayat ini ada dua bagian. Ayat 19 sampai ayat 21 itu menunjuk kepada kehidupan di dunia sekarang ini. Sedang di dalam ayat 22 sampai 31 itu kehidupan di alam baka. Ini ya. Jadi dari ayat 19 sampai 31 ada dua bagian ini. Dan tadi Lazarus ada di pangkuan Abraham. Ya. Lazarus di pangkuan Abraham yang kaya menderita di alam maut. Ya. Jadi di dunia ini orangnya kaya, Lazarusnya orang yang menderita. Ya. Tapi kita lihat Lazarus ada di alam baka, Lazarus di pangkuan Abraham yang kaya menderita di alam maut. Jadi keselamatan atau hidup kekal bukan urusan nanti. Ini seringkali entar aja deh. Sekali lagi tekankan, keselamatan atau hidup kekal bukan urusan nanti. Tapi urusan kita sekarang selama kita masih ada dalam dunia ini. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita di dalam dunia, semua itu harus diarahkan atau diarahkan pada hidup yang kekal. Bukan tidak boleh kaya, tapi arahkan untuk hidup kekal. Kalau kita lihat di sini, terjadi pemisahan antara orang kaya dan Lazarus yang miskin, sama dengan pemisahan antara neraka dan surga. Orang miskin orang kaya ada dalam neraka, si Lazarus ada dalam surga. Dan ini semua ditentukan oleh sikap kita terhadap makanan rohani atau firman Allah yang benar di saat ini. Perhatikan kembali betapa pentingnya, yaitu sikap terhadap makanan rohani atau firman Allah yang benar. Tadi Lazarus dia datang duduk di pintu gerbang orang kaya itu. Lazarus ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Ini saudara dikasihi Tuhan. Jadi pagi hari ini kita akan melihat tentang sikap dari orang kaya itu. Ada
ya makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu. Berarti orang kaya itu tidak menghargai makanan-makanan yang ada. Mungkin ada dulu ya, seringkali orang tua katakan kalau makan dihabisin loh. Kalau enggak itu apa? Ya, ada yang ngomong nanti, kalau enggak nanti ayammu mati, pitikmu mati. Ya. Itu hanya mendorong supaya apa? Supaya makan ya sungguh-sungguh. Jangan ada yang tersisa-sisa dibuang-buang. Makanan itu juga berkat dari Tuhan. Nah, di sini kita melihat, saudara dikasih Tuhan, kita akan lihat secara rohani. Ya, di sini ya, Lazarus datang ya, di pintu ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, sisa-sisa makanan lah gitu. Ya. Nah, mari kita akan lihat sikap dari orang kaya ini terlebih dahulu. Ya, sikap dari orang kaya ini terlebih dahulu. Ayat 19 tadi, ayat 19, Lukas 16 ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Kalau kita tarik jubah ungu itu jubah seorang raja. Raja itu adalah orang yang diurapi. Buat kita sekarang raja adalah orang yang menunjuk kepada orang yang diurapi Roh Kudus. Jadi orang kaya ini sebenarnya begitu luar biasa. Dia punya jubah seorang raja, artinya kehidupannya harusnya diurapi Roh Kudus dan kain halus. Tadi jubah putih atau kain lenan, itu bicara kebenaran. Jadi sesungguhnya orang kaya ini menunjuk kepada pelayan Tuhan yang berada dalam urapan Roh Kudus sehingga bisa hidup dalam kebenaran. Berarti harusnya dia menerima firman Allah yang benar. Baik itu firman penginjilan ataupun firman pengajaran. Injil tentang kemuliaan Kristus. Firman penginjilan itu bicara tentang air yang sejuk atau kabar baik. Dalam Amsal 25 ayat 25. Amsal 25 ayat 25. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Jadi ya, kabar baik itu ada air yang sejuk ya, dari negeri yang jauh. Itulah firman penginjilan. Sedang firman pengajaran, makanan yang keras atau pengajaran yang keras ya, atau yaitu kabar mempelai dalam Matius 25 ayat 6 dituliskan, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Berseru berarti keras, berteriak keras. Tapi orang kaya sesungguhnya ini punya potensi yang luar biasa. Tapi sayang, orang kaya ini hanya puas dan bangga dengan kekayaan jasmani sehingga tidak menghargai firman Allah yang benar. Dibiarkan rontokan-rontokan itu diambil oleh Lazarus. Baik itu firman penginjilan ataupun firman pengajaran. Jadi banyak makanan yang jatuh dari meja orang kaya. Ini menunjuk ya, orang kaya tidak menghargai ya, firman. Ya, hanya puas dengan apa yang dimiliki, kekayaan jasmani. Sekalipun ya seharusnya dia ya hidupnya diurapi dan hidup dalam kebenaran. Nah, sedang kita melihat tadi ya, jatuh dari meja orang kaya itu ya, tidak menghargai firman, artinya cara mendengar firman Allah sudah mulai tidak benar lagi ya, enggak sungguh-sungguh ya dalam mendengar firman ya. Jadi dibiarin lewat-lewat, ada yang rontok-rontok gitu. Ya. Tidak menghargai firman Allah, artinya cara mendengar saja. Sudah tidak benar lagi, tidak sungguh-sungguh dalam mendengar firman Allah. Mungkin sambil ngantuk, ya, mungkin ya
dengan kalau sekarang online mungkin di rumah dengan minum kopi dan sebagainya. Saya sering sampai ibadah itu ya yang dilihat oleh Tuhan tuh hati. Apakah keseriusan kita dalam ibadah ini? Ya. Nah, di sini kita lihat tadi sehingga di saat mendengar firman saja udah enggak pas lagi mendengar firman, enggak sungguh-sungguh. Akibatnya rohaninya menjadi lapar dan haus sehingga tidak mengalami kepuasan. Sehingga tadi bersukaria dalam kemewahan. Bersukaria dalam kemewahan sama ada berbuat dosa mulai dari ya dosa kecil, ya, dosa sampai pada puncaknya dosa. Puncaknya dosa akhir zaman yaitu makan minum, mulai merokok, mabuk narkoba dan kawin mengawinkan, percabulan, baik lewat perkataan, lewat tontonan dan selain sebagainya, dalam nikah lewat perselingkuhan, nikah yang salah dan lain sebagainya. Jadi tadi dengan jelas bersukaria dalam kemewahan. Kata-kata ini ya, pernah disampaikan waktu Musa ada di atas gunung. Ya, mendengar suara di bawah. Tuhan katakan itu mereka sedang bersukaria. Ya, bersukaria. Ini ya, dalam kemewahan kalau orang kaya ini. Nah, saudara dikasihi Tuhan, inilah menjadi pelajaran bagi kita. Sehebat atau mungkin katakan sesuci apapun, kalau tidak mendengar firman yang benar, terutama firman pengajaran yang benar, nanti akan sangat mudah jatuh dalam dosa sampai pada puncaknya dosa. Tentunya ada akibatnya, yaitu terhukum dalam nyala api neraka, terpisah dari Abraham dan Lazarus tadi. Orang kaya ini terpisah dari sesama yang benar dan Tuhan mulai di bumi sampai selama-lamanya. Jadi ternyata orang kaya ini terpisah dengan Lazarus dan Abraham. Kalau kita melihat di dalam ayat 23, Lukas 16, ya, Lukas 16 ayat 23 sampai 24. Lukas 16, 23, 24. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut. Di alam maut ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasianilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Mencelupkan ujung jari ke dalam air. Tadinya orang kaya ini tidak menghargai air sejuk, tidak menghargai firman penghilan, tapi di alam baka ia mencari setetes saja air sejuk. Ya, dikatakan supaya mencelupkan ujung jari ke dalam air dan menyejukkannya lidahku dan menyejukkannya lidahku. Aku sangat kesakitan dalam nyala api. Inilah sikap orang kaya ini. Mana kita harus hati-hati. Di saat-saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan, masih memberikan kemurahan untuk kita bisa sungguh-sungguh mendengarkan firman, baik itu pengajaran menyejukkan kita ataupun firman pengajaran yang menyucikan kita, mengubahkan kita ini. Ya, dengan jelas tadi di sana orang kaya minta dicelupkan tangannya Lazarus, ya cuma setetes. Tapi waktu dia di dalam dunia, air sejuk itu disia-siakan. Ibrani pasal 3 ayat 7-8. Ibrani 3, 7-8
Nanti disambung 12-13. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Ayat 12, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. 13, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Nah, di sini kita akan melihat sikap pada hari ini saat mendengar suara Tuhan. Atau saat mendengar firman pengajaran yang keras, yang tajam. Sikap yang pertama. Kalau hari ini mendengar suara Tuhan, mendengar firman pengajaran keras. Sikap yang pertama, sikap yang salah. Apa? Yaitu sikap yang salah yaitu menerima firman dengan keras hati. Artinya main-main. Yang akhirnya tidak mengerti. Kalau enggak mengerti pasti tidak akan percaya kepada firman. Tidak percaya pada firman berarti tidak ada iman. Iman dari mendengar firman. Dan kalau dilanjutkan akan menjadi murtad. Artinya tidak taat pada firman. Atau melawan firman pengajaran benar. Karena masih mempertahankan dosa atau akar yang tidak baik. Kita sudah mempelajari yang lalu tentang akar yang jelek. Nah ini saudara dikasih Tuhan. Karena itu akar dosa ini harus dicabut. Akar yang jelek harus dicabut termasuk dosa-dosa masa lalu. Supaya tidak mengganggu di kemudian hari. Ya. Sampai jangan saya meninggalkan firman pengajaran yang benar. Jadi ya, kalau keras hati tidak mengalami penyucian. Sampai akarnya tidak mengalami penyucian. Kemudian yang kedua, sikap yang salah kedua yaitu selain keras hati, hati sesat. Hati sesat yaitu meninggalkan firman pengajaran yang benar, beralih pada ajaran sesat. Pengajaran-pengajaran sesat, pengajaran palsu. Ibrani 3 ayat 10. Ibrani 3 ayat 10. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, tidak mengenal firmanku. Akibatnya terpisah dari Tuhan dan juga terpisah dari sesama. Jadi semua bergantung pada sikap kita. Pertahankan akar yang baik, akar yang kuat, akar firman. Bukan akar yang jelek, akar dosa dan lain sebagainya. Kalau ada akar firman kuat, setan tidak bisa mencabutnya. Yesaya 59 ayat 1 sampai 3. Yesaya 59 ayat 1 sampai 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarnya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dosa, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Jadi mulai di rumah tangga, jangan sampai terpisah hanya gara-gara dosa. Sesama imam juga jangan sampai terpisah. Kalau ada dosa, nanti akan terpisah. Dan tidak mungkin bisa menjadi satu. Jadi
akibat dari sikap yang salah terhadap firman, sehingga tidak bisa masuk pada perhentian. Ibrani 3 ayat 11. Ibrani 3 ayat 11. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Ini begitu sangat keras. Mulai dari tidak ada damai sejahtera, tetapi letih lesu, beban berat, susah payah, air mata, sampai tidak bisa masuk perhentian kekal di surga. Akan masuk murka Tuhan di neraka selamanya. Terjadi pemisahan. Ini yang keras hati seperti orang kaya tadi. Tapi sikap yang benar yaitu lemah lembut. Lemah lembut yaitu mendengar firman pengajaran yang benar dengan sungguh-sungguh sampai mengerti, sampai percaya, sampai yakin dan taat dengar-dengaran. Sehingga firman pengajaran yang benar itu yang akan menunjuk dosa-dosa kita sampai dosa yang tersembunyi. Diterus dengan ulang-ulang. Ya. Firman juga berulang-ulang mendorong kita untuk mengaku dosa kepada Tuhan dan kepada sesama. Ya, seperti sabun tukang penat terus belum bersih terus sampai bersih berulang-ulang ini. Ya. Jadi firman yang berulang mendorong kita sesungguhnya untuk kita bisa mengaku dosa kepada Tuhan sesama, mengalami pengampunan dosa oleh darah Yesus, sehingga tidak berbuat dosa lagi. Dan saat itu kita tidak terpisah lagi dari Tuhan dan sesama. Di dalam rumah tangga juga akan rukun. Tidak terpisah Tuhan, artinya kita bisa mengulurkan tangan kepada Tuhan. Tidak terpisah dengan Tuhan. Kita mengulurkan tangan kepada Tuhan, berseru dan berserah kepada Dia. Karena tidak ada dosa lagi. Pemisah kita dengan Dia adalah dosa. Tidak ada dosa lagi. Sehingga kita bisa mendapat uluran tangan. Mengulurkan tangan kepada Tuhan, berseru dan berserah kepada Tuhan. Maka Tuhan juga mengulurkan tangan belas kasihannya kepada kita. Juga pada hari ini juga. Tadi dia katakan pada hari ini kalau kamu mendengar firman Tuhan, di perjanjian lama juga dituliskan. Di perjanjian baru berapa kali dituliskan. Pada hari ini kalau kamu mendengarkan firman. Nah ini saudara dikasih Tuhan. Jadi kalau hari ini kita mendengar firman, kita mengulurkan tangan kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, maka hari ini juga Tuhan akan mengulurkan tangan kepada kita. Amin. Hasilnya Lukas 19. Lukas 19 7 sampai 9. Ya. Saudara dikasih sikap yang benar, lemah lembut, mendengar firman pengajaran. Hasilnya Lukas 19 7 sampai 9. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Zakheus berkata kepada Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan ku kembali 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumahmu ini, karena orang ini pun anak Abraham. Jadi pengakuan dari Zakheus, ini hari ini Tuhan juga hari ini Tuhan menjadi keselamatan kepada rumah, karena orang ini pun anak Abraham. Jadi di sini kita mulai hasilnya. Ya, kalau kita bisa mengulurkan tangan kasih kepada Tuhan, hari ini hasilnya tangan Tuhan berkuasa untuk menyelamatkan. Tadi dikatakan satu rumah kita.
satu rumah kita. Ya. Dan tadi ya, diangkat menjadi keturunan Abraham. Hari ini terjadi keselamatan kepada rumahmu ini karena orang ini pun anak Abraham. Jadi satu rumah diselamatkan, juga diangkat menjadi keturunan Abraham. Artinya tangan Tuhan sanggup memberkati rumah tangga kita dengan berkat Abraham. Amin. Berkat sampai dengan anak cucu, bahkan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Ini hasilnya. Hasil yang kedua, Nehemia. Hasil yang kedua, Nehemia. Pasal ke-8 ayat 10 dan 11. Ya. Nehemia 8, 10 dan 11. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Saat mendengar firman itu, dia menangis. Mungkin ya, tersentuh, terkena, terjamah. Lalu ayat 11, lalu berkata dia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Jadi hasil yang kedua itu tangan Tuhan diulurkan untuk menghapuskan air mata kita. Amin. Ya. Menghapus air mata kita. Sehingga dia menghibur dan membahagiakan kita. Yang sedang menghadapi kegagalan dijadikan berhasil. Indah pada waktunya juga. Dan Tuhan memberkati, memelihara kita di zaman yang sulit ini, saat-saat ini, ya, masa pandemi seluruh dunia ini, sampai nanti zaman antikris. Jadi inilah, di saat kita masih di tengah-tengah dunia, pergunakan waktu ini. Jangan seperti orang kaya itu. Tapi kita mau merindukan, yaitu firman pengajaran, firman yang penginjilan menyejukkan, firman menyejukkan dan menyempurnakan. Sampai dikatakan air mata ya dihapuskan ya. Sehingga sungguh-sungguh kita akan merasa bahagia di bumi juga nanti. Tidak seperti orang kaya itu tadi. Karena salah ya, dalam mempunyai sikap yang salah dalam mendengar firman pengajaran yang keras. Ya, kita mau untuk berhati-hati di hari-hari ini. Ya, sebab selama masa kita di dunia ini, itulah yang menentukan nanti. Ya, orang kaya tadi, ya kita sudah tahu sikapnya mendengar firman sudah salah. Ya, menyanyiakan firman. Rontokan-rontokan dibiarin, diambil oleh Lazarus. Tetapi di saatnya dia terpisah, dia ada di neraka, dia panas katanya. Ya, sakit, minta air. Ya, kalau segelas itu setetes aja, seujung jari ini dicelupkan itu. Ya, ini untuk itu mari kita belajar supaya sungguh-sungguh. Hasil yang ketiga, Lukas 23 ayat 43, pelayan siap. Ya, Lukas 23 43. Lukas 23 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di
Firdaus. Inilah hasil ketiga, yaitu tangan Tuhan berkuasa untuk memberikan suasana Firdaus, ya, sampai membawa kembali ke Firdaus yang akan datang. Artinya nanti kita akan dibaharui. Tuhan memperbarui kita mulai dari tadi kehidupan yang tidak berusaha, yang suka mendawa. Kita dilepaskan dari suasana kutukan dan hukuman. Lepas seperti Petrus dan mengutuk Tuhan. Dia hidup dalam suasana kutukan. Sehingga kita bisa merasa damai sejahtera, semua enak dan ringan. Semua selesai sampai kita masuk di tempat, yaitu kerajaan surga untuk selama-lamanya. Di mana Lazarus duduk di pangkuan Abraham, di dalam suasana kebahagiaan, suasana Firdaus. Ya, ini kita baru masih mempelajari, yaitu tentang sikap, ya, dari orang kaya ini. Ya, nanti kita akan, kalau Tuhan izinkan, yang akan datang kita akan lihat bagaimana sikap Lazarus, ya, yang tadi dikatakan di pintu gerbang orang kaya itu rempah-rempah atau rontokan-rontokan, dan juga, ya, dijilat anjing boroknya. Kehidupan yang begitu sangat terpuruk di saat dalam dunia ini. Tapi dia mempunyai sikap yang benar. Dia berada di pangkuan Abraham. Perbedaan yang begitu sangat drastis ini. Semoga kita mengerti. Ya, Tuhan memberkati kita. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Dari atas, kembali dari atas. Aku mengasihi Engkau Yesus, ya, segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku adalah untuk menyenangkan hatimu. Haleluya, dari atas itu aku mengasihi. Haleluya. Kita mengasihi Tuhan bukan hanya dengan perkataan, haleluya, tapi dengan satu tindakan yang nyata. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus, ya, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu
nyatakan aku mengasihi Engkau. Haleluya. 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 Ya, bukan sekedar pujian Tuhan, Kau melihat di hati masing-masing Tuhan. Ya, segenap jiwaku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku adalah untuk menyenangkan hatimu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku adalah untuk Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Engkau begitu memperhatikan kami. Karena kami menyadari banyak kekurangan, kelemahan ternyata yang ada dalam kehidupan kami ini Tuhan. Di mana Engkau sudah nyatakan itu lewat firman-Mu Tuhan. Dan biarlah apa yang kami dengar pada hari ini boleh kami terima Tuhan dengan sikap yang benar Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh kami boleh menjadi kehidupan yang berada saat nanti bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tidak mau seperti orang kaya itu Tuhan. Tetapi seringkali kami masih terlena dan kami Bapa dalam surga masih terpengaruh dengan keadaan-keadaan dunia ini. Tapi biarlah seperti peringatan firman-Mu Tuhan, pertanamkan ini, pertetapkan di hati kami masing-masing. Di saat hari ini mendengar firman-Mu Tuhan, dan kami boleh merespon dengan sikap yang benar, hati yang lembut, maka hari ini juga Engkau akan mampu menolong kami Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Biar tangan kuasa-Mu menyelamatkan satu rumah
rumah ini Tuhan, dalam hidup nikah, dalam keluarga ini Tuhan, dari segala pengaruh-pengaruh yang ada, dari segala kuasa-kuasa yang ada Tuhan, dari penyakit apapun, dari masalah apapun, Engkau mampu menolong Tuhan. Dan bila kesempatan-kesempatan di mana kami masih bisa beribadah secara di tempat masing-masing dalam satu keluarga, biarlah satu keluarga ini juga mendapatkan satu keselamatan, perlindungan, pembelian daripada Engkau Tuhan. Dan sampai pun Engkau mampu menghapuskan air mata Tuhan, sehingga suasana surga ada dalam kehidupan masing-masing, dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Tidak ada kuasa yang melebihi kuasa daripada Engkau Tuhan. Untuk itu ampuni kekurangan kelemahan pada kami yang seringkali kami masih terlena Tuhan, tidak menyadari Tuhan akan hal ini. Tapi pada pagi hari ini sikap yang benar dalam mendengar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, sehingga saatnya nanti kami boleh duduk bersama Engkau di dalam kekekalan seperti Lazarus ada di dalam pangkuan Bapak Abraham Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Bapa di dalam surga, hari-hari ke depan semakin firman boleh dinyatakan bagi kami untuk mengoreksi kami, untuk menyelamatkan kami dan selanjutnya. Dan biarlah beri hati pada kami, hati yang lemah lembut Tuhan. Untuk itu singkirkan segala sesuatu yang mempengaruhi, yang membuat tidak percaya, goncang terhadap firman, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sekarang kami serahkan kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Yang ada masalah problema Engkau juga berikan jalan keluar. Yang sakit Engkau juga mampu Tuhan untuk menyelesaikan sakit penyakit yang ada dan mendapatkan kesembuhan Tuhan secara sempurna. Biarlah apa-apa yang Engkau nyatakan, kalau setiap kami juga mau untuk bisa mengikuti akan gerak firman-Mu, maka kami percaya kuasa bukan kesembuhan, keselamatan akan ada dalam setiap kehidupan Tuhan. Dari pengaruh-pengaruh pandemi ini, COVID-19 ini Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh kami tetap bisa mempermuliakan nama-Mu dalam tubuh yang sehat Tuhan. Terima kasih. Kalaupun ada yang sakit, Kau izinkan terjadi. Dalam sakit apapun juga, mari kami juga datang kepada Engkau bersama satu hati untuk mohon supaya Engkau juga tolong mereka memulihkan Tuhan sakit penyakit kesehatan secara sempurna. Tapi biarlah mereka yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, mereka juga akan dengan firman-Mu dengan sehingga kuasa itu akan nyata, kuasa kesembuhan dipulihkan. Terima kasih bagi yang sudah Engkau tolong sehingga ada pemulihan dalam kesehatan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk situasi yang ada selama pandemi ini di negara kita juga, yaitu dari pimpinan tertinggi sampai terendah, Engkau juga tolong supaya semua itu mendapat hikmat daripada Engkau. Tetapi kami semua menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, karena semua itu ada di dalam kehendak rencana-Mu. Engkau yang mampu untuk menolong dan menyelesaikan masalah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa pagi hari ini Bapa di dalam surga untuk anak-anak sekolah minggu, Engkau juga tolong supaya anak-anak sekolah minggu juga bisa Bapa dalam surga ikut setia dalam ibadah sekolah minggu Tuhan, sekalipun secara online. Biarlah orang tua juga membimbing. Kalau orang tua juga membimbing ya, di dalam sekolahnya studi secara sekuler Tuhan, secara online juga, biar orang tua juga akan mendorong anak-anaknya, membantu anak-anaknya untuk bisa setia dalam ibadah, supaya anak-anak ini juga bisa mengerti Tuhan akan apa yang disampaikan oleh guru di dalam ibadah sekolah minggu, sehingga iman anak-anak ini tetap kuat dan bahkan bertumbuh Tuhan. Terima kasih, tolong orang tua berikan hikmat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga.
Makasih kami bersyukur Bapa dan Saudara. Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan malam pagi hari ini. Engkau memberkatinya dan beri kekuatan kesehatan. Juga bagi yang bertugas yaitu terjadwal pada hari-hari ke depan dalam ibadah-ibadah, Engkau juga akan memberkatinya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan ucapan persembahan syukur. Engkau sudah memberkati dan Engkau akan memberkati mereka juga yang mengembalikan juga Bapa di surga atau memberikan persembahan untuk diakonnya. Engkau juga memberkati Tuhan, karena mengingat bagi mereka yang membutuhkan. Demikian juga yang mengembalikan perpuluhan, di mana membuktikan Engkau sudah memberkati mereka Tuhan, sehingga sungguh-sungguh berkat-berkat itu boleh diterima hanya oleh karena kasih karunia kemurahan daripada Engkau atas ketaatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, serahkan semua sidang jemaat-Mu sekali lagi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah berkat damai sejahtera dan juga kasih karunia tetap dilimpahkan di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.